Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan dari rangkaian skematik menjadi rangkaian port. Yang pertama, sebelum kita mengubah dari rangkaian skematik menjadi rangkaian port, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu komponen-komponen yang berada dalam rangkaian skematik. Untuk yang pertama, ini komponen yang pertama adalah dioda yang disusun dioda bridge. Yang kedua ada kapasitor, jumlahnya ada 3, C1, C2, dan C3. Lalu yang terakhir ada IC regulator 7805. Yang ini kita identifikasi sebagai inputan, trafo sebagai inputan, lalu outputnya adalah DC. Ini adalah rangkaian dari AC to DC, merubah dari gelombang AC atau gelombang balik arus AC menjadi arus DC atau arus searah. Oke, setelah kita identifikasi dari komponen-komponen tersebut, kita harus membuat gambar untuk rangkaian boardnya. Yang pertama, kita ada 4 dioda. Ini gambar dari boardnya, dioda seperti ini. Ini menandakan katoda, anoda, depan dan belakang. Depannya ada tanda garisnya, garis dalam dioda. Di rangkaian board atau gambar komponen dalam board itu menandakan kalau ada garis di depan seperti ini, dia menandakan depan atau katoda seperti ini. Kalau yang belakang tidak ada. Lalu untuk kapasitor yang seperti ini adalah kapasitor elko yang mempunyai perbedaan dari kapasitor yang biasa, yang ada plus sama minusnya. Jika kapasitor yang kecil-kecil itu tidak ada plus minus, kalau terpasang terbalik tidak masalah. Kalau elko, ketika kita memasang terbalik, yang plus kita kasih sumber minus dan kebalikannya, elko akan langsung meletus. Oke, setelah kita identifikasi dioda ada 4, terus kapasitor ada 3, lalu ada IC regulator 7805. Untuk pertama, dioda yang kita ambil yang ini, dioda yang ini adalah dioda 1. Ini D2, D3, dan D4. D1, D2, D3, dan D4. Lalu ada kapasitor C1, C2, C3. Ini ada kapasitor C1, C2, dan C3, dan ini adalah IC regulatornya. Untuk membuat board agar terlihat bagus, usahakan komponen kita letakkan secara kelompok. Ketika dioda, kita dioda kapasitor seperti itu. Baik, untuk langsung saja untuk membuat rangkaiannya, ini dioda 1 depannya mendapat belakangnya dioda 2 atau katodanya D1 mendapat anodanya D2. Lalu depannya ini katodanya D1 mendapat anodanya D2 seperti ini. Lalu D2, lanjut ke D2 katodanya D2 mendapat katoda D3, katoda D2 dengan katoda D3 atau depan dengan depan. Lalu belakangnya D3, belakang D3 atau anodanya D3 itu mendapat katodanya D4 seperti ini. Berarti belakangnya D3 mendapat depannya D4 atau katodanya. Lalu D4 belakang ketemu belakang, belakangnya D4 ketemu belakangnya D1 seperti ini. Sudah. Ini untuk rangkaian dioda bridge sudah selesai. Dioda bridge ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke sini, rangkaian menuju kapasitor. Yang keluar dari rangkaian kapasitor adalah depan D2 dan depan D3. Mana? Yang sini, depan D2 dan depan D3. Masuk ke kapasitor 1 plus. Berarti kita bisa ambil yang D2 boleh, yang D3 boleh, soalnya sudah terhubung. Depannya sini, depan D2 dan D3 masuk ke dalam positifnya kapasitor C1. Ini
Sudah masuk? Lalu jangan ke bawah terlebih dahulu, kita membacanya ke samping kanan. Untuk plusnya C1 terhubung dengan plus C2. Plusnya C1 terhubung dengan plusnya C2. Masuk plusnya C2. Lalu dari plus C2 ini dia masuk ke kaki 1 dari 7805. Berarti plusnya C2 dan C1 ini terhubung ke 1, kaki 1, berarti terhubung ke sini. Kita ambil dari sini, hubungan ke 1. Setelah itu bacanya ke kanan lagi, kaki 3 dari IC 7805 dia masuk ke plus dari kapasitor C3. Berarti kaki 3 dari 7805 masuk ke plus. Sudah? Nah, setelah ini sudah, nanti kan ini output kita kasih bulatan sendiri. Kita kasih bulatan tersendiri di sini outputnya. Nah, ini adalah output plus. Kita ambil dari kaki 3 atau plusnya yang ini sudah terhubung, kita ambilkan dari kaki 3 terhubung ke sini. Sudah, ini output plus. Nah, jangan lupa dinamai output plus. Ini plus. Lalu setelah sudah, kita baru baca yang di bawahnya. Yang di bawah C1 yang ini dia terhubung kemana? Ternyata dia terhubung ke belakangnya D1 dan belakangnya D4. Belakang D1 dan belakang D4 itu yang mana? Nih, belakang D1 dan belakang D4 atau anodanya D1 dan D4. Langsung kita kasih jalurnya. Nah, sudah terhubung. Lalu dari minus C1 terhubung dengan minus C2, kaki 2 dan minus C3. Berarti langsung kita kasih rangkaian penghubungnya atau jalur PCB-nya. Minusnya C2, minus C3. Ini masuk ke sini nggak masalah, soalnya dia satu jalur. Dan ini kaki 2. Sudah masuk. Nah, sekarang tugasnya yang pertama tadi adalah output DC plusnya sudah kita dapatkan. Untuk output yang minusnya diambil dari C3 kaki 2. Berarti kita ambil dari C3 yang sini. Kita kasih bulatan sendiri. Kita ambil dari C3 minus sebagai groundnya atau nolnya. Sudah untuk outputnya. Lah untuk inputnya gimana? Untuk inputnya diambil dari depannya D1 dan belakangnya D2. Depannya D1, belakangnya D2. Berarti jalur yang ini. Kita kasih inputnya di sini dan ini nanti. Berarti yang pertama ambil dari depannya D1 dan belakangnya D2. Berarti yang ini kita ambil. Sudah. Lalu untuk yang input yang satunya diambil dari depannya D4 dan belakangnya D3. Depannya D4, belakangnya D3. Berarti yang ini kita ambil lewat tengah-tengah komponen itu tidak masalah, asalkan jangan
menabrak garis yang lain. Kalau nabrak seperti ini itu nggak boleh. Menabrak komponen yang lain, ini menabrak komponen yang lain seperti ini itu nggak boleh. Tapi kalau melewatkan dari body komponen itu boleh. Ini kita putarkan seperti ini. Sudah jadi rangkaian dari AC to DC. Ini jadi kalau kita telusuri lebih lanjut. Yang pertama, ini adalah rangkaian dioda bridge-nya. Ini rangkaian dioda bridge-nya. Depannya D1 dapat belakangnya D2, depan D1 belakang D2. Lalu depan D2 dapat depan D3, depan D2 dapat depan D3. Belakangnya D3 dapat depannya D4, belakangnya D3 dapat depannya D4. Terus belakangnya D1 dapat belakangnya D4. Yang ini sudah. Nah, setelah itu yang ini depannya D2 dan depannya D3, dia menuju ke kapasitor C1 plus dan C2 plus. Yang ini depannya D2 dan D3, dia menuju ke yang ini, menuju ke C1 plus, menuju ke C2 plus. Yang ini C2 plus berhubungan dengan 1, kaki 1. Yang ini C2, C1 dihubungkan dengan 1, benar. Lalu keluarnya D3, dia ke output dan dia terhubung dengan C3. D3 ini output plus dan plusnya C3. Lalu C1 yang minus, C2 yang minus, kaki 2 dan C3 yang minus, dia saling berhubungan dengan output minus, C3 minus, C2 minus, C1 minus, dan dia terhubung ke belakangnya D4 dan D1. Sekian dari video ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.